Wal maghribu wa waqtuha min ba'di ma'abis syamsi ila ma'abis syafaqil ahmari. Salat yang ketiga namanya salat maghrib. Salat maghrib apa sih waktunya? Waktunya adalah dari terbenamnya matahari sampai enggak salat maghrib waktunya kapan? Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi ketika matahari sudah terbenam ke arah barat, ya, dilihatnya dari ufuk. Perhatikan, ya, terbenamnya matahari dari arah ke arah barat. Nah, pasti bekas cahayanya masih ada. Mataharinya sudah tidak terlihat, tapi bekas cahayanya masih ada. Itu yang kita anggap dengan istilah mega merah. Apa mega merah? Ketika matahari terus bergerak ke sana, tentu cahayanya semakin pudar. Ketika sudah hilang mega merah atau cahaya matahari sudah tidak ada bekasnya, ditandai dengan yang namanya malam itu gelap gulita, hitam, ya kan? Hitam, pekat, itu berarti sudah masuk waktu isya atau hilangnya waktu maghrib, selesainya waktu maghrib. Nah, jadi waktu maghrib sampai apa? Mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Ini karena kita tadi waktu sholat itu ditandai dengan sudah waktu digital atau memang sudah ada jadwalnya. Makanya kadang tidak memperhatikan. Tapi sewaktu-waktu kita coba sih. Kalau duhur lihat, ini sudah waktu duhur, coba ya kapan-kapan. Kapan-kapan enggak jam 12 kita cari tongkat yang ukurannya 1 meter, coba kita berdirikan. Kalau sudah ada bayangan ke arah timur sedikit, oh berarti itu sudah masuk waktu duhur. Coba sekali-kali jam 1 atau jam 12 lebih, ya. Kita berdirikan satu batang tongkat apa-apalah, kan? Atau kita sendiri, kita berdiri terus, kok sudah ada bayangan di arah timur, ya. Itu berarti sudah waktu duhur. Atau kita lihat ke tengah-tengah, kalau mataharinya sudah bergeser ke arah barat, oh berarti itu sudah waktu duhur. Terus nanti sekitar jam 2:30 atau jam 3 kita berdiri lagi atau cari tongkat, coba diukur bayangannya. Oh bayangin tongkat ini 1 meter, kok bayangannya baru 80 cm, oh berarti belum habis waktu duhurnya, kan? Walaupun sudah ada waktu jam digital atau sudah ada jadwal, coba sekali-kali, ya. Terus kalau sudah masuk jam sekitar jam 6 kurang, kita lihat ke arah barat, itu matahari sudah masih ada enggak ya? Oh, sudah enggak ada. Kalau kita dilihat dari sini sih karena sudah tertutup oleh bangunan, enggak terlihat. Dan nanti kalau kita nanti di pantai, kan, ke arah barat itu nanti akan muncul. Set. Nah, makanya ada istilah sunrise apa ya kan? Sunset. Bukan sunlight. Sunrise atau sunset, ya kan? Ini ketika matahari muncul, terbenam, itu ada, ya, terlihat. Kalau sudah terbenam berarti masuk waktu maghrib. Terus kita perhatikan
setelah kita sholat maghrib lihat ke arah barat itu masih ada masih merah itu, masih ada bekas cahaya, mulai merah kuning berubah pudar. Kalau sudah hitam semua, oh iya ini benar sudah masuk waktu isya. Wal isya ulan waktu isya. Kapan waktu isya? Wa waktuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajri shadiqi. Yang namanya sholat isya itu mulai dari habisnya waktu maghrib, berarti hilangnya merah, sampai apa? Sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar shadiq. Nanti fajar itu ada dua ya, fajar kadzib, namanya fajar kadzib istilahnya, fajar bohong, dan ada lagi satunya adalah fajar shadiq, fajar yang benar. Kalau memang sudah muncul fajar shadiq itu sebenarnya mirip dengan peristiwa waktu maghrib sampai isya. Ya. Fajar shadiq itu cuma cahaya. Kenapa ada cahaya dari arah timur? Karena matahari akan muncul, ya kan? Kalau sekarang ini antara jam 5-an kurang, ya. Ini kan karena mataharinya akan muncul, cahayanya sudah ada. Cahayanya sudah muncul duluan, itu yang kita kenal dengan fajar shadiq. Itu kalau sudah muncul fajar shadiq, habis waktu isya dan mulailah waktu subuh. Wa waktuha min ba'di waqtil isya'i ila tulu'is syamsi. Yang namanya subuh itu mulai dari munculnya terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari, kalau matahari itu sudah terlihat walaupun cuma sedikit, orang kudu lontong bunder kabeh, setitik bae wis dianggap sudah habis waktu subuh. Tapi tadi kalau kita di sini nggak terlihat, ya terlihatnya tadi di daerah ufuk pantai, ya. Itu akan terlihat kalau sudah muncul keluarannya matahari. Matahari kan bundar ya, lingkaran, bundar. Kalau sudah muncul sedikit itu sudah masuk waktu habis waktu subuh. Itu kalau kita kenal dengan isyraq, ya, waktu terbitnya matahari. Terus diingat, fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Fayarumu taqdimu ma ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Kalau kita sudah tahu waktu-waktunya, ya, kita akhirnya bisa melakukan sholat pada waktunya. Sholat itu, sholat 5 waktu harus dilakukan pada waktunya. Kalau sholat sebelum waktunya, sholatnya tidak sah. Umpamanya jam 9 malam, sudah masuk subuh belum? Belum, ya kan? Ya, bila ya belum subuh. Wah, saya mau tidur nanti jam 9 bangun. Daripada nanti kelewat, suka saya subuhan duluan. Jam 9 bengi sholat subuh. Orang itu sholatnya tidak sah karena belum waktu, tapi sudah sholat. Tapi kalau bangunnya jam 9, bangun jam 9 siang, berarti kan sudah habis waktu subuh, ya kan?
Ini sebenarnya kalau orangnya seperti itu, sholatnya di luar waktu, sudah melewati waktu, tapi tetap wajib dilakukan. Namanya sholat qadha, ya, sholat qadha jam 9 siang bangun pakai sholat subuh. Jangan sampai qadhanya itu ditunda-tunda, ya, kalau memang tidak ada udzur. Terus yang namanya sholat qadha itu tidak harus pada waktunya. Maksudnya gimana? Kalau kita punya qadha sholat subuh, nggak harus di waktu subuh ngodoi, ya. Aja sampai ada kepahaman, saya kemarin nggak sholat duhur, nanti qadhanya nanti setelah duhur besok pagi, ya nggak harus seperti itu. Kalau kita tadi seperti saya tidur jam 11 siang, jam 11 siang bangun jam 4 sore, bangun jam 4 sore berarti kelewat sholat apa? Sholat duhur kelewat, mau urune durung duhur, tangine wis waktu asar, berarti kan belum sholat duhur. Ya bangun sebelum melaksanakan sholat asar, sholat duhurnya diqadha, ya. Jangan sholat qadha kok nang waktu duhur besok, enggak harus seperti itu. Secepatnya, jangan ditunda-tunda untuk mengqadha sholat. Ya kalau kita mau sholat asar ya sholat duhur dulu, terus setelah itu sholat duhur qadha baru sholat asar. Ya. Nah besok lagi ya, nanti ya tambah males. Kalau kita punya kewajiban mengqadha sholat. Jadi intinya yang namanya sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Kalau sebelum waktunya dilakukan, sholatnya tidak sah. Tapi kalau kelewat waktu, sholatnya tetap wajib dilakukan dan sholatnya sah. Namanya sholat qadha. Ya. Jadi umpamanya jam 11 sebelum tidur, jam 11 siang sebelum tidur, daripada saya nanti bangun jam 4, saya sholat duhur dulu ya sholatnya tidak sah karena sholatnya belum waktunya. Tapi kalau bangunnya jam 4 sore, saya sholatnya jam 4 sore sholat duhur, sholatnya sah. Tapi namanya sholat qadha, tapi jangan disengajakan. Terus gampang kita sholat qadha saja, yaitu namanya meremehkan sholat, ya. Ya kalau kita mau tidur ya sebelum waktu duhur ya pasang alarm supaya bangunnya jangan lewat. Saya ngantuk jam 11 mau tidur, pasang alarm jam 2 atau jam 1, atau pesan ke orang yang masih hidup, orang yang belum tidur maksudnya ya. Nanti jam 1 dibangunin, saya belum sholat duhur dan yang lain. Jadi kalau sholat sebelum waktunya, sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholatnya di luar waktu, sholatnya tetap sah, tapi haram ya, mendapatkan dosa, tapi sholatnya tetap sah. Fa in tara'a mani'un kahaidin ba'dama madha min waqtiha mayasauha wa tuhruha linahwi salisin lazimahu qada'uha. Ini terutama bagi orang yang haid, ini diingat-ingat. Jadi ketika ada orang yang haid terus suci,
Umpamanya waktu asar jam 3 lah, anggap saja waktu asar jam 3. Terus suci jam 3 kurang 10 menit. Jam 3 kurang 10 menit. Kira-kira kan cukup untuk mandi dan sholatnya kan? Sekepik. Mandi wajib dan sholatnya. Karena dia itu suci tapi gak segera sholat, akhirnya sholat asarnya kelewat, kan? Asar, sholat duhurnya kelewat jam 3 kurang 10 menit, harusnya segera mandi terus sholat. Ini nonton TV dulu, nonton YouTube dulu, TikTokan dulu, guling-guling dulu, akhirnya kelewat waktu duhur. Ini nanti sholat duhurnya wajib dikodok, ya. Sholat wajibnya apa? Wajib dikodok karena tidak segera mandi terus sholat duhur, ya. Ini kalau ada orang yang suci dari haid. Ada lagi ketika ada orang haid, ingat, asar jam 3, umpamanya asar jam 3. Ketika jam 3 lebih 1 menit, jam 3 lebih 1 menit haid. Berarti karena sudah masuk asar nembe, tentu kan belum sholat asar tapi keburu haid, ya kan, keburu haid. Nanti sholat asarnya nanti ketika dia sudah suci harus dikodok. Haid yang awal, ngerti Billy? Apanya yang kodok? Perhatikan sih. Ini walaupun ada yang laki-laki paham, nanti kalian itu akan menikah, ya, dengan seorang wanita. Wanita itu haid. Walaupun saya kan laki-laki, ya saya kan nggak pernah haid. Ya, tapi kan suatu ketika nanti kalian punya istri, punya anak. Kemungkinannya kan anaknya juga wanita. Kan harus tanggung jawab dengan keluarganya, harus tahu. Umpamanya ditanyain ya harus ngerti jawabannya. Jadi yang namanya sholat itu perhatikan, itu sebenarnya mudah sebenarnya, tapi karena digampang hanya dianggapnya nggak penting, ya kan? Padahal kalau tidak bisa, tidak paham, hanya bisa jadi meninggalkan sholat yang harusnya dikodok hanya tidak dikodok. Jadi ketika ada seorang wanita, perhatikan, haidnya itu mulai dari jam 3 lebih 1 menit saja. Kira-kira jam 3 itu sudah waktu asar. Makanya ketika kita mulai seorang wanita itu haid, perhatikan jamnya dimulainya jam berapa. Oh, saya tadi jam 3:4 haid. Jam 3:4. Ini sudah asar belumnya? Oh, sudah asar. Karena kadang jam 3:4 itu belum asar kadang, ya. Oh, ini sudah asar. Oh, berat. Terus saya belum sholat asar. Ya berarti nanti ketika sudah suci, sholat asarnya ini wajib dikodok. Tapi kalau umpamanya jam 3:4 belum asar ini, tapi kan saya sudah sholat duhur, berarti nggak usah dikodok karena memang belum masuk waktu asar. Makanya ketika mulai haid itu diperhatikan, dilihat, ya, dilihat. Terus diperhatikan lagi ketika ada wanita yang haid sucinya jam berapa? Jam 4 sore.
jam 4 sore nanti segera mandi, terus sholat asar, terus mengqadha sholat duhur. Ketika jam 4 sore suci, segera mandi, terus sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Ini kadang nggak paham, ini banyak wanita nggak paham. Suaminya juga nggak tanggung jawab, repotnya. Wong wadone ora paham, suaminya nggak tanggung jawab, akhirnya dianggapnya suci ya sudah. Nggak paham bahwa ketika ada wanita jam 8 malam suci, jam 12 malam suci, gage sholat isya, terus sholat maghrib yang tadi loh, yang sebelumnya isya itu wajib diqadha. Yang repot itu tadi, wanitanya si istrinya nggak paham, suaminya nggak tanggung jawab, nggak tanya tadi kamu sucinya jam berapa, Nok? Jam 9, Kang. Sholat isya sudah. Sholat maghribnya diqadha nggak? Diqadha aja takoni. Ya. Wah, enggak, mengkonon enggak. Maka punya istri. Kalau enggak punya istri ya jangan. Umpamanya jam 12 mandi kok, istri saya kok sudah seminggu jam 12 malam mandi ya. Tanyain mau suci tanok, ya suci. Sholat isya sudah. Sholat maghribnya tadi diqadha enggak? Qadhain. Tanyain. Dulu waktu mulai kapan sholat? Mulai kapan idnya? Mulai jam segini. Oh ya sudah, harus begini. Ini harus tahu, tanggung jawab. Nah, si suami, seorang ayah harus tahu, perhatikan ibadah keluarga kita. Jadi umpamanya contoh ya, kalau ada orang suci jam 11 siang, jam 11 siang itu sih bebas karena tidak diantara waktu sholat, waktu duhur ya belum, waktu subuh ya sudah lewat, jadi nggak ada kewajiban mengqadha dan segera sholat. Tapi kalau ada seorang yang sucinya jam 2 siang, suci haid jam 2 siang, gage mandi terus sholat duhur, jangan sampai ditunda-tunda akhirnya kelewat sholat duhur. Kalau dia itu suci jam 5 sore, suci haid jam 5 sore, segera mandi, suci, terus sholat asar, terus mengqadha sholat duhur ya. Kalau sucinya di waktu asar, gage sholat asar, terus mengqadha sholat duhur. Kalau ada wanita jam 6:30 malam suci, ya segera mandi, terus sholat maghrib, sholat asarnya nggak usah diqadha karena tidak bisa dijamak antara maghrib dan asar. Kalau ada wanita suci jam 10 malam, ayo segera mandi, sholat isya, terus sholat maghribnya diqadha. Kalau ada wanita suci di 5:30 pagi, jam 5:30 pagi, itu kan masih waktu subuh kan, berarti gage mandi terus sholat subuh, sholat isyanya nggak usah diqadha karena antara subuh dan isya nggak bisa dijamak, nggak usah bisa dijamak isya dan subuh, makanya nggak usah, cuma wajibnya sholat subuh. Kalau ada wanita suci jam 8 pagi, ya mandilah saja, nggak usah mengqadha sholat subuh karena jam 8 itu tidak diantara tengah-tengah sholat kan. Lebih jelasnya ya pelajari kitab
Risalatul Maid yang membahas tentang haid. Nah, itu saja. Jadi ini penting bagi kita tahu waktu-waktu sholat dan waktu-waktu di mana kita harus mengqadha sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.